Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya adalah Sabrina Amelia Levi, mahasiswa S2 untuk program master di Sistem Informasi ITS untuk mata kuliah pengembangan dan penerapan sistem. Baik, sebelumnya saya sudah menjelaskan di video yang lainnya, yaitu tentang implementasi salah satu service dari rancangan project yang sudah saya buat kepada dengan menggunakan Node.js. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk poin 3 ini, yaitu bagaimana mengimplementasikan penggunaan service yang sudah dirancang pada penjelasan video sebelumnya dengan menggunakan aplikasi web atau mobile phone. Di sini saya menggunakan aplikasi web dengan HTML dan MySQL. Jadi yang pertama itu adalah siapkan dulu examnya. Di sini kita menyiapkan dulu examnya, kemudian kita mengaktifkan untuk Apache dan MySQL-nya. Jadi nanti biar bisa memanggil halaman web dan menampilkannya serta bisa mengoperasikan database melalui MySQL. Kemudian selanjutnya kita pergi ke command prompt. Di sini saya sudah masuk ke dalam directory project saya, di mana directory project saya itu berada pada file C, kemudian nama projectnya, nama foldernya ada tugas UAS. Oke, kemudian cara memanggilnya itu kan kita awalnya memang punya sebagai backendnya itu ada app.js ini nanti JavaScript, ini bentuknya JavaScript yang nanti kita panggil fungsinya, karena di sini kita di dalamnya ini, dalam app.js ini kita melakukan banyak fungsi-fungsi secara backend. Kita kembali ke command prompt. Cara memanggilnya itu mudah, yaitu dengan node nama file JavaScript-nya. Ini kebetulan nama file JavaScript saya itu app.js. Kita enter dan kita tunggu untuk dia bisa tersambung. Baik, dia sudah terhubung ke basis data MySQL. Ini kan tadi karena ada di fungsinya tadi untuk mengkoneksikan ke basis data MySQL. Kalau terhubung nanti dia akan menampilkan di konsolnya ini. Konsolnya sini itu adalah terhubung ke basis data MySQL ini. Kemudian di sini juga saya menjelaskan bahwa aplikasi ini akan di-run di localhost 3000. Ini kita sudah letakkan di sini fungsinya. Itu juga terlihat di command prompt-nya. Ini server berjalan di http localhost 3000. Kemudian kita buka browser sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya adalah Sabrina Amelia Levi, mahasiswa S2 untuk program master karena dia berjalan di localhost 3000, di maka kita Sistem Informasi ITS untuk mata kuliah pengembangan dan penerapan sistem. Nah, baik, sebelumnya ini dia saya nanti sudah menjelaskan di video yang tampilan seperti ini, yaitu data pembayaran. Implementasinya tadi itu adalah dari rancangan ini project yang sudah saya buat memanggil kepada semua data dengan menggunakan Node.js. Ini Dan untuk isi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk poin 3 ini, yaitu dipanggil semua bagaimana datanya. mengimplementasikan penggunaan service yang sudah dirancang nanti pada penjelasan bisa dioperasikan dengan menggunakan aplikasi Jadi web per atau data phone. ini Di sini saya sudah menggunakan input datanya aplikasi web dulu.
dengan HTML, data yang sudah ada ini bisa kita edit. Jadi yang pertama edit itu adalah siapkan dulu examnya, namanya yang sudah ada aja ya. Kita contohnya dulu examnya, kemudian kita mengaktifkan, kita simpan untuk Apache dan MySQL-nya. Nanti karena dia itu ID-nya bisa memanggil, sebenarnya ada Sabrina Amelia Levy yang lain, tapi karena ID-nya berbeda, dia masih bisa disimpan database melalui MySQL. Kita edit lagi biar namanya bisa beda aja. Kemudian selanjutnya kita pergi ke saya command prompt, dan kemudian kita di sini saya sudah masuk ke dalam directory project saya, di mana directory project saya itu berada pada di bawah sini belum bayar, file di sini C, kemudian nama projectnya berdasarkan nama status bayar, foldernya ada tugas UAS. Jadi berdasarkan di fungsi, kemudian cara memanggilnya scriptnya ini itu kan kita awalnya memang punya sebagai backendnya itu ada nih app.js, ini dia di sort nanti berdasarkan ini bentuknya JavaScript pada nanti kita panggil status bayar fungsinya, karena di sini kita di dalamnya ini dalam app.js ini kita melakukan banyak fungsi-fungsi order by status bayar. Jadi yang ditampilkan itu berdasarkan status bayar. Nanti kalau misalnya cara memanggilnya itu mudah, yaitu dengan node kita ganti lagi nama file bayar JavaScript-nya, dia berada di atas ini kembali. Kebetulan nama file JavaScript saya itu kemudian dia juga bisa dihapus, ini kan datanya terlalu banyak, kita hapus aja salah satunya, hapus, dia bisa itu tadi yang namanya tersambung sudah tidak ada. Baik, kemudian kita terhubung ke coba untuk basis data tambah MySQL ini kan tadi karena ini akan menampilkan formulir tambah pengguna seperti ini. Di fungsinya tadi aja ini untuk terus ID-nya harus mengkoneksikan ke basis data MySQL. Kalau terhubung nanti dia akan menampilkan di konsolnya ini. Contoh aja, konsolnya sini itu adalah contoh terhubung ke basis data MySQL ini karena bentuknya dia type-nya. Di sini juga saya menjelaskan bahwa harus ada aplikasi ini akan di-run di localhost untuk menandakan bahwa dia email. Ini kita sudah, jadi ini kita sudah letakkan di sini fungsinya add. Itu juga terlihat di command prompt-nya. Statusnya ini server berjalan di http localhost tambah 3000. Kemudian kita buka browser, dia ada di sini. Dia ada di sini. Kemudian kita akan melakukan pemanggilan, yaitu karena dia berjalan di localhost 3000 maka ada. Kita manggilnya juga di localhost ini 3000 kan sudah ada. Nah ini dia nanti langsung nanti ini akan ada warning bahwa data sudah tampilan ada seperti ini, yaitu data pembayaran. Jadi kita harus memeriksa kembali karena indeksnya tadi itu saja. Nanti juga akan ada notifikasi pertanyaan semua data ulang, apakah Anda yakin untuk membatalkan ini. Kalau Anda yakin, klik saja konten dalam tabelnya gitu, untuk langsung dipanggil semua service datanya, unduh data terpilih akan seperti ini. Nah nanti ini akan muncul warning, bisa dioperasikan seperti ini bahwa kita harus memilih data ini saya sudah input datanya, silakan dulu tombol select. Itu kita data yang sudah ada ini bisa kita edit. Nah, kita misalnya ini kita pilih edit, kita menjadi contoh, dan kita unduh data terpilih. Namanya yang sudah ada dia aja sudah berhasil sebenarnya. Contohnya seperti ini, file Levy, filenya masih kita simpan, belum sempurna. Jadi mungkin tutorialnya bisa sampai karena di sini dulu. Dia itu untuk implementasi dari kan sebenarnya ada Sabrina Amelia Levy yang lain, tapi karena ID-nya berbeda, jadi masih bisa disimpan. Perancangan project yang kita edit lagi sudah dirancang sebelumnya menggunakan Node.js dan ditampilkan menggunakan dengan nama saya menggunakan HTML dan MySQL. Dan kemudian sebenarnya pada dasarnya dengan status ini itu adalah dia akan berada di sini, sederhana sebenarnya ya. Di bawah sini belum bayar karena di sini
itu sudah Selanjutnya di-sort mungkin berdasarkan kita status bisa, bayarnya. Cek dia di Postman. Jadi berdasarkan metode-metodenya di untuk fungsi membuktikan Node.js-nya ini, metodenya itu di berjalan. JavaScript-nya ini. Jadi kita buka Postman-nya dulu. Ini. Nah, ini itu Coba dia di-sort berdasarkan pada metode Status ini bayar. bisa dipilih berdasarkan apa yang mau dilihat dulu. Ini kita pilih get, itu kemudian kita send aja. Tampil ini order Nah, ini. by status bayar. Ini Jadi kan ada yang ditampilkan itu berdasarkan status aja. bayar. Sini kan Tapi nanti kelihatan. kalau misalnya dia diedit Kalau sudah post bayar, juga kita ganti lagi pilihannya menjadi bayar. Ini post dia berada di atas kembali. Tuh sini. Nah, kemudian ya. dia juga bisa dihapus. Ini kan Ini datanya nggak ada terlalu banyak ya. metode post di Kita sini. hapus aja karena Salah metode satunya post kan adanya di hapus. Nah, itu tadi yang saya sudah mencoba debu sudah sebelumnya tidak di ada. add. Kemudian kita coba untuk fungsi tambah formulir tambah. Ini akan menampilkan formulir tambah pengguna seperti ini. Kita masukkan aja. Ini harus ID-nya harus angka. Ini untuk mengajak kemudian namanya. Jadi nama sekian, mungkin tutorial implementasi dari saya untuk menjalankan Node.js-nya. Emailnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bentuknya dia type-nya email, maka harus ada dan titik untuk menandakan bahwa dia email. Jadi ini kita kasih contoh @.com, statusnya bayar. Kita tambah. Nah, dia ada di sini. Kemudian coba kita tambah pengguna yang namanya sudah ada. Misal ini kan sudah ada. Coba kita tambahkan. Nah, nanti ini akan ada warning bahwa data sudah ada dalam database. Jadi kita harus memeriksa kembali. Jadi kita batalkan saja. Nanti juga akan ada notifikasi pertanyaan verifikasi ulang. Apakah Anda yakin untuk membatalkan? Kalau Anda yakin, klik saja OK. Gitu. Kemudian untuk servis unduh data terpilih. Nah, ini akan muncul warning bahwa kita harus memilih setidaknya satu data untuk diunduh. Jadi di sini kan ada tombol select. Itu kita pilih aja. Nah, kita OK dulu. Kita pilih tombolnya sebagai contoh, kemudian kita unduh data terpilih. Di sini memang ini dia sudah berhasil sebenarnya untuk mengunduh file, tapi filenya masih belum sempurna. Jadi mungkin tutorialnya bisa sampai di sini dulu untuk implementasi dari perancangan project yang sudah dirancang sebelumnya menggunakan Node.js dan ditampilkan dengan menggunakan HTML dan MySQL. Jadi sebenarnya pada dasarnya ini itu adalah menggunakan CRUD yang sederhana sebenarnya ya. Oh ya, selanjutnya mungkin kita bisa cek dia di Postman untuk metode-metodenya ya, untuk membuktikan bahwa metodenya itu berjalan. Jadi kita buka Postman-nya dulu. Nah ini coba kita pakai localhost 3000 aja. Metodenya ini bisa dipilih berdasarkan apa yang mau dilihat dulu. Ini kita pilih get, kemudian kita send aja. Nah ini kan ada metode-metodenya yang get apa aja, di sini kan kelihatan. Kalau post juga ada. Ini post, coba di sini kelihatan ya. Ini nggak ada metode post di sini
karena metode post kan adanya di ini. Coba, saya sudah mencoba sebelumnya di add ini di formulir tambah. Nah, kelihatan di sini kalau post gitu. Ini untuk mengajak metode-metodenya. Jadi sekian mungkin tutorial implementasi dari saya untuk menjalankan Node.js-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.